Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ikhwatal Islam, saudara-saudaraku seiman dan seislam, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati waktu dan usia kita dan usia antum semua dimanapun antum berada. Di kesempatan ini kita akan membahas salah satu i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy dan di atas langit yang ketujuh. Ketahuilah bahwa masalah ini masalah yang sering diperdebatkan, sering diperbincangkan baik oleh para penuntut ilmu maupun orang yang di bawah level penuntut ilmu, dan bahkan diperdebatkan di sisi para ulama itu sendiri. Namun ketahuilah kebenaran itu nyata, kebenaran itu ada, bahwasanya kebenaran tersebut berada di sisi ahlul hadis dan sisi ulama ahlus sunnah wal jamaah. Dalam hal ini kita akan melihat merujuk kepada kitab Abu Uthman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala, yang termasuk sebagai salah satu kitab rujukan utama yang membahas tentang i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah. Dia mengatakan di dalam kitabnya, wa ya'taqidu ashabal hadith wa yashhadun anna Allah subhanahu wa ta'ala fawqa sab'a samawati ala arshihi mustawin. Ashabul hadith, ulama ahlul hadis, mereka berkeyakinan dan bersaksi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di atas langit yang ketujuh, di atas arsy-Nya beristiwa. Ini perkataan Imam Abu Uthman As-Sabuni yang menunjukkan dengan jelas kepada kita bahwa i'tiqad ahlus sunnah ashabul hadis itu Allah Subhanahu wa taala di atas langit ketujuh, di atas arsy-Nya beristiwa. Kama nataqa bihi kitabuh, sebagaimana kitabnya yaitu Al-Qur'anul Karim telah menjelaskannya. Fi qaulihi azza wa jalla, tepatnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ini dalam surat Al-A'raf ayat 54. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Ini firman Allah dalam surah Yunus ayat ketiga. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 2, Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawunaha thumma istawa 'alal 'arsy. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan, thumma istawa 'alal 'arsy Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah, thumma istawa 'alal 'arsy. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Beberapa ayat ini yang telah kita sebutkan tadi menunjukkan sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy, dan itulah yang kita yakini sebagai hambanya, itulah yang kita yakini sebagai i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah, dan jangan anda menyimpang darinya. Juga dalil lainnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang perkataan Fir'aun kepada menterinya yaitu Haman. Allah taala berfirman, Ibni li sarhan la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Wahai Haman, bangunkanlah aku suatu bangunan yang agar aku bisa sampai
memanjatnya ke arah yang tinggi, ke tempat yang tinggi. Ya, ini sebagai sebab aku bisa memanjat ke langit, sehingga aku bisa melihat, menengok Tuhannya Musa, karena sungguh aku meyakini Musa itu berdusta. Apa perkataan Nabi Musa sehingga dikatakan berdusta oleh Fir'aun? Karena Nabi Musa alaihissalam mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala di atas langit. Maka ketika ada orang yang mendustakan keyakinan ini, maka keyakinannya sama seperti Fir'aun yang mendustakan Nabi Musa alaihissalam ketika mengatakan Allah di atas langit. Dari itulah kemudian telah terbentuk kesepakatan ijma' di antara ulama bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, di atas langit ketujuh, dan sebagaimana itu tegaskan oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni. Beliau berkata, wa ulama'ul ummah wa a'yanul a'immah minas salaf rahimahumullahu ta'ala lam yakhtalifu fi anna Allah ta'ala ala arsyih wa arshuhu fawqa samawatih. Ulama umat ini perkataan Imam Abu Uthman As-Sabuni di zamannya, yang terdiri dalamnya ulama salaf dan ulama-ulama besar lainnya ahlus sunnah ahlul hadis, wa a'yanul a'immah, dan personil dari imam-imam dari kalangan salaf, tabi'in dan sahabat rahimahumullahu ta'ala, lam yakhtalifu, mereka sama sekali tidak pernah berbeda pendapat dalam perkara annallaha ta'ala ala arsyih, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arsynya, wa arshuhu fawqa samawati, dan arsynya di atas langit ketujuh. Inilah i'tiqad ahlul hadis, ahlus sunnah wal jamaah yang wajib kita imani dan ajarkan. Janganlah kita ikuti hawa nafsu dengan mengedepankan akal di dalamnya, sehingga kita mengambil sikap terlebih dahulu, yakni mengambil keputusan akal baru menoleh kepada Al-Quranul Karim untuk menentukan akidah tersebut. Itu salah. Yang benar adalah kita menoleh terlebih dahulu kepada Al-Quran dan hadis yang sahih, kemudian kesepakatan ulama dalam hal itu, barulah kita bisa selamat dari syubhat yang menyambar-nyambar yang berasal dari pihak-pihak yang mengedepankan akal dan hawa nafsunya. Dari itu, ikhwatal Islam, sangat populer bahwa Imam Malik rahimahullahu ta'ala ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kaifa istawa? Bagaimana dia istiwa? Imam Malik menjawab, al-istiwa ghairu majhul. Istiwa bukanlah perkara yang tidak diketahui, ma'lum. Manusia sudah tahu, secara bahasa manusia tahu apa itu istiwa. Kalau dalam bahasa Indonesianya diartikan oleh sebagian penerjemah bersemayam. Wal kaif ghairu ma'qul, dan tata caranya tidak mungkin akan diakses oleh akal, karena Allah Subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai', tidak ada menyerupainya dengan segala sesuatu. Wal imanu bihi wajib, dan mengimaninya adalah satu hal yang wajib, yakni mengimani Allah Ta'ala di atas arasy-Nya adalah perkara yang wajib. Was su'alu anhu bid'ah, dan mempertanyakannya adalah perkara bid'ah, yakni mempertanyakan bagaimana tata caranya, bagaimana bentuknya, itu adalah perkara yang bid'ah. Wa ma araka illa dhalan. Kemudian Imam Malik berkata kepada orang yang tadi bertanya bagaimana Allah istiwa, wa ma araka illa dhalan, aku tidak melihatmu kecuali sebagai orang yang telah sesat. Taib. Ikhwatal Islam, sesungguhnya mengambil i'tiqad dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dan dari pemahaman salafus salih yang dia adalah ijma' dalam masalah ini adalah hal yang wajib, adalah hal yang wajib. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala sangat dikenal, tidak mungkin beliau akan meninggalkan Al-Quranul Karim, penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
hanya karena akal. Diriwayatkan oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni dengan sanadnya bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala diceritakan oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman, muridnya sendiri, yaqul, Imam Syafi'i berkata, idza ra'aitumuni aqulu qawlan, jika engkau melihat aku mengucapkan suatu ucapan, waqad sahha 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ucapan itu telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, khilafahu, yakni aku mengucapkan yang sebaliknya dari yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'alamu anna aqli qad dhahab, sungguhnya akalku telah pergi, telah tidak ada. Menunjukkan bahwasanya yang utama itu adalah Al-Qur'anul Karim dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bertentangan dengan kedua pokok ini, maka yang kita curigai adalah akal kita, sebagaimana penjelasan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka dari itu janganlah anda khawatir mengatakan Allah di atas arasy, Allah di atas langit ketujuh. Kita yakini hal itu karena sesuai dengan i'tiqad ahlul hadis dan ahlus sunnah wal jamaah, dengan tanpa memperserupakan istiwanya Allah dengan makhluk, tanpa mempersoalkan bagaimana tata caranya. Disitulah kita kemudian menjadi seorang yang berada di atas i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah. Demikian, semoga ada manfaatnya. Aqulu qawli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.